عبده ورسوله أما بعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada subuh hari ini kita dapat melaksanakannya dengan baik, dan mudah-mudahan ibadah salat subuh yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam kita kirimkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan menuju zaman keislaman, dari zaman kebiadaban menuju zaman keberadaban, sebagaimana yang sama-sama kita rasakan pada saat ini. Hadirin sedang sholat subuh berjamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan 5 amalan yang bisa kita manfaatkan untuk mengisi hari-hari di bulan Ramadan. Amalan yang pertama yaitu membaca Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkannya Al-Quran, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Dengan itu, mari kita sama-sama memanfaatkan di bulan Ramadan ini untuk senantiasa membersamai dengan Al-Qur'an. Karena pahala membaca Al-Qur'an itu sangat luar biasa besarnya. Dan bahkan Rasulullah SAW menyatakan, ketika kita membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka Allah akan memberikan satu kebaikan, dan bahkan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Nah, bagaimana kalau dibaca di bulan Ramadan? Tentunya pahalanya berlipat ganda. Oleh karena itu, mari kita sama-sama manfaatkan waktu kita untuk membersamai Al-Quran. Satu hari bisa kita baca 1 juz dengan 2 lembar setelah sholat wajib, 2 lembar setelah sholat subuh, 2 lembar setelah sholat zuhur, dan seterusnya, sehingga satu hari bisa kita membaca 1 juz, sehingga di waktu 30 hari kita bisa menghatam Al-Quran. Kemudian amalan selanjutnya yang bisa kita lakukan yaitu memperbanyak sedekah. Sebagaimana yang sama-sama kita pahami bersama bahwa sedekah itu memiliki pahala yang sangat besar. Bahkan diibaratkan ketika bersedekah itu ibaratkan kita menanam satu benih, kemudian satu benih yang kita tanam itu akan menjadi 7 tangkai, dan setiap tangkainya itu menjadi 70 biji. Sebanyak itu pahala yang kita dapatkan. Satu kebaikan yang kita lakukan atau satu hal yang kita sedekahkan, maka itu Allah akan melipat gandakan hingga 70 kali. Nah, di sini Rasulullah SAW mencontohkan bagi kita sebagaimana diceritakan dalam hadisnya, yang artinya Nabi SAW adalah manusia yang paling dermawan, dan kedermawanannya semakin menjadi-jadi di bulan Ramadan. Apalagi ketika Jibril menemuinya, dan Jibril menemuinya setiap malam di bulan Ramadan, dan dia bertadarus bersama Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW benar-benar sangat dermawan, dengan kebaikannya laksana angin yang berhembus. Dari sini Rasulullah SAW memberikan contoh bagi kita bagaimana beliau sangat dermawan di bulan Ramadan. Ya, di mana beliau selalu memberikan. Nah, bahkan seperti kebaikan yang Rasulullah SAW lakukan, seperti angin yang berhembus. Luar biasa Bapak Ibu semuanya. Begitu pentingnya sedekah ini. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan harta yang kita miliki untuk bersedekah di bulan Ramadan, dan di Masjid Al-Hidayah sudah disediakan kotak-kotak amal yang bisa kita isi secara bersama. Baik, selanjutnya amalan ketiga yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini yaitu
memberi makan orang yang berpuasa. Nah, ini juga penting sebagaimana ini memberi makan orang yang berpuasa memiliki pahala yang sangat besar sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajruh ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sha'imi syai'an. Yang artinya barang siapa yang memberikan makan untuk orang yang berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang itu. Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad, Nasa'i dan Al-Baihaqi. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di Masjid Al-Hidayah mengadakan takjil bersama setiap hari. Nah, di sini kita bisa manfaatkan untuk memberikan makan, untuk membawa makanan di Masjid Al-Hidayah, untuk memberikan makan orang yang berpuasa. Semakin banyak orang yang memakan apa yang kemudian kita kasih, maka semakin besar pula pahala yang kita dapatkan. Apalagi orang yang makan itu memiliki kualitas puasa yang sangat baik. Semakin berkualitas puasa yang dilakukan oleh orang yang kita kasih makan, maka semakin banyak pula pahala yang kita dapatkan. Kemudian yang selanjutnya, amalan yang bisa kita manfaatkan yaitu memperbanyak doa, sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Ustaz Fadil kemarin, bahwa doa itu sangat penting di bulan Ramadan. Bahkan doa orang yang berpuasa itu tidak ditolak. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatu la taruddu da'watukum. As-shaimu hatta yuftira wal imam al-'adil wa da'watul mazlum." Ada 3 manusia yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, doa orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Yang kedua, doa pemimpin yang adil. Dan ketiga, doa orang yang teraniaya. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Mari kita memperbanyak doa kita. Kita sampaikan hajat-hajat terbaik kita di bulan Ramadan ini, karena doa orang berpuasa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang terakhir, amalan yang bisa kita manfaatkan yaitu qiyam Ramadan atau qiyamul lail, yaitu melaksanakan sholat di malam bulan Ramadan. Nah, ini juga memiliki pahala yang sangat besar dan bahkan menghapus dosa-dosa kita yang telah berlalu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang salat di malam hari dengan penuh dengan keimanan dan tulus karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang sudah-sudah atau yang telah berlalu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama ikhlas tulus melaksanakan qiyamul lail seperti sholat tarawih, sholat witir dengan sebaiknya, sehingga dosa-dosa kita yang telah berlalu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami akhiri. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.